Halo teman-teman, jadi pada hari ini kita akan membahas indeks keanekaragaman dalam ekologi. Jadi kalau di ekologi kan kita belajar komunitas ya. Jadi kumpulan beberapa spesies di suatu tempat. Jadi misalnya di suatu tempat kita bisa bertemu pohon mangga, pohon pohon pisang, pohon beringin dan sebagainya. Nah, komposisinya ini bisa kita katakan beragam atau tidak itu bagaimana? Nah, dalam ekologi nanti ada beberapa peneliti ya mengembangkan beberapa indeks untuk mengetahui seberapa beragam sih suatu komunitas. Jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari dua indeks ya yang mencoba menggambarkan seberapa beragamnya suatu komunitas. Jadi untuk yang pertama kita akan melihat indeks Shannon-Winner ya, atau disingkat biasanya Shannon Index. Jadi indeks ini atau H-aksen ini punya suatu persamaan minus sigma PI ln PI. Jadi PI ini artinya proporsi ya, proporsi spesies ke I. Kenapa ke I? Karena kan nanti kita lihat ada banyak spesies. Jadi spesies pertama, ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi kita lihat proporsinya. Nah, proporsi setiap spesies nanti akan dikali dengan nilai ln PI. Ya, jadi ln PI, ln itu kan log ya. Jadi kalau teman-teman pas SMA kan belajarnya kan log, log itu kan basisnya 10 ya. Nah, kalau ln itu basisnya E, jadi E log. E itu adalah suatu bilangan konstanta 2, bla 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 bla. Jadi E log itu sama dengan ln. Nah, kita coba lihat ya. Jadi bagaimana perhitungan indeks ini bisa menggambarkan keragaman. Kita asumsikan suatu komunitas ya, misalnya aku punya kasus pertama ya. Jadi kita di kasus pertama ini komunitasnya hanya terdiri dari satu spesies, spesies A. Jadi proporsinya pasti 100%. Nah, coba kita hitung. Berarti H aksennya sama dengan minus proporsinya kan kalau 100% kan 1 ya. Berarti 1 ln 1. Jadi kalau teman-teman masukkan dalam kalkulator, ini nanti kan nilainya 0. Ya. Jadi ketika dia itu tidak ada keragaman, jadi cuma satu spesies, nilai indeks Shannonnya ya 0. Seperti itu. Nah, coba kita lihat kasus yang lain. Jadi kasus 2. Jadi misalnya kita punya spesies A, ini proporsinya sekarang 70% ya. Pada spesies lain B, ini 30%. Nah, coba kita hitung. Masing-masingnya ini kita hitung ya. P, PI, ln PI. Jadi proporsinya kan 70% kan 0,7. Berarti 0,7 ln 0,7. Kalau 30%, 0,3 ln 0,3. Nah, ini Anda bisa masukkan kalkulator atau pakai Excel ya. Nanti kita bisa ketemu. Jadi ini kalau dimasukkan kalkulator minus 0,2497, 0,3 ln 0,3 ini minus 0,3612. Kalau ditambah, dia menjadi minus 0,6109. Nah, ini kan rumusnya ini kan ada minusnya ya. Ini untuk mengubah atau menghilangkan minus.
dari nilai ini. Jadi nilai indeks Shannon-nya ini adalah 0,6109. Nah, pada kasus kedua kan naik ya. Jadi nilai indeksnya naik, ya kenapa? Karena di situ kita lihat dia punya 2 spesies berbeda, ya. Jadi ada keragamannya. Berbeda dengan kasus pertama, kalau cuma 1 spesies ya tidak beragam. Gitu. Nah, coba kita lihat kasus ketiga. Jadi coba kita naikkan lagi misalnya kasus 3. Nah, di kasus 3 sama ya, kita punya 2 spesies A, B, tapi proporsinya misalnya 50%. Berarti kalau kita hitung 0,5 ln 0,5 0,5 ln 0,5. Nah, nanti nilainya ini setara dengan minus 0,3466 ya. Nah, kalau ditambah dia menjadi minus 0,6932. Jadi nilai indeks Shannon-nya 0,6932. Loh, kok naik? Jadi pada kasus ketiga, indeks Shannon-nya naik. Padahal jumlah spesiesnya sama, ada 2 spesies. Kalau kita lihat, kenapa kok keragamannya naik? Karena spesies A dan B ini proporsinya ini seimbang. Tidak ada yang lebih dominan. Nah, dalam mempelajari keragaman, kalau ada spesies yang terlalu dominan, keragamannya akan turun. Jadi semakin rata proporsinya, nilai indeks Shannon-Winder ini akan naik. Ya. Jadi secara teori ketika kita melihat keanekaragaman ada 2 hal yang kita lihat. Seberapa banyak jumlah spesiesnya dan seberapa merata proporsinya. Seperti itu. Nah, lalu di sini kan kita dari kasus 1, 2, 3 bisa saling membandingkan mana yang keanekaragamannya lebih tinggi. Tapi pada kenyataannya kalau kita lihat atau mempelajari suatu tempat, bagaimana kita membandingkan dengan yang lain. Jadi kita butuh standar. Kira-kira nilai segini itu seberapa beragam. Jadi saya ambilkan di sini sebuah guideline ya dari Fernando et al. 1998, bagaimana kita melihat atau menginterpretasi nilai dari indeks Shannon-Wiener. Jadi ketika nilainya dia itu lebih besar dari 3,5, bisa dikatakan keragamannya sangat tinggi. Nah, nanti bisa semakin turun ya nilainya. Jadi kalau kita lihat tuh kan 3,00 sampai 3,49 jadi dikatakan tinggi. Ya. 2,5 hingga 2,99 moderat atau sedang ya, bisa kita katakan sedang. Nanti di bawahnya lagi itu dikatakan rendah dan bahkan di bawah 1,99 bisa dikatakan keragamannya sangat rendah. Jadi kalau kita lihat kasusnya tadi, yang kasus 3 ini masih dikatakan rendah ya, sangat rendah karena dia masih di bawah 1,99 gitu. Kenapa? Ya, kita kan cuma lihat dia cuma ada 2 spesies ya. Komunitas 2 spesies kan kurang sebenarnya. Begitu. Ya, ini bisa menjadi guideline kira-kira kalau nilainya berapa, keragamannya ini bisa dikatakan bagaimana. Gitu. Nah, selanjutnya kita coba ya latihan.
Misalnya di sini kita punya suatu komunitas, ya, ada spesies A, B, C, dan D dengan jumlah tertentu. Jadi misalnya teman-teman ke suatu lapangan, membuat plot, lalu menghitung ya, spesies A-nya ini ada berapa sih? Spesies B-nya ada berapa sih? Dan seterusnya. Jadi yang pertama Anda harus lakukan ya, adalah menghitung jumlah semua individunya. Ya. Di sini kalau kita lihat kan 40 tambah 30 tambah 20 tambah 10. Berarti ini jumlahnya 100 ya. Jadi proporsi ini kan berarti kan jumlahnya dibagi jumlah total ya. Jadi 40 dibagi 100 berarti kan 0,4, 30 bagi 100 0,3, 20 bagi 100 0,2, 0,1. Nah, lalu nilai proporsi ini dikali dengan len dari nilai proporsi. Jadi kalau kita lihat yang bagian atas, ini kan bisa dicari dengan cara 0,4 dikali len 0,4. Nah, coba saya hitungkan ya pakai kalkulator. Jadi 0,4 kali len 0,4 minus 0,3665, 0,3 len 0,3 minus 0,3612, 0,2 len 0,2 berarti minus 0,3219, 0,1 len 0,1 itu minus 0,2303 ya. Nah, kita jumlah semua, dia minus 1,2799. Nah, nilai indeksnya sendiri dikali minus lagi ya, supaya minusnya hilang. Jadi indeksnya ini bernilai 1,2799. Jadi komunitas ini punya indeks winner bernilai 1,2799. Jadi menurut guideline-nya si Fernando tadi, bisa kita katakan dia masih keragamannya sangat rendah ya, karena di bawah 1,99. Seperti itu. Ya, karena ya memang kalau kita punya komunitas 4 spesies kan kurang ya sepertinya. Perlu lebih. Nah, kita lanjutkan lagi ke indeks kedua. Jadi di indeks kedua kita akan melihat yang namanya Gini-Simpson Index. Nah, teman-teman mungkin nanti kalau membaca buku ada yang namanya Simpson Index. Ya. Jadi Simpson Index itu sebenarnya mengacu pada ini ya, rumus sigma proporsi kuadratnya. Nah, lalu ternyata selanjutnya nilai tersebut itu diubah dengan cara 1 minus sigma PI kuadrat. Nah, jadi rumus yang ada 1 minusnya ini sebenarnya namanya Gini-Simpson Index. Ya. Nah, nanti beberapa sumber menyingkatnya jadi Simpson Index. Gitu ya. Jadi Anda perlu hati-hati ketika membaca. Ya, jadi kalau 1 minus sigma PI kuadrat itu sebenarnya istilahnya Gini-Simpson Index. Nah, di sini sama ya. Si pencetusnya ini ingin menggunakan perhitungan ini untuk melihat seberapa beragam ya. Masih sama pakai proporsi. Jadi seperti yang sebelumnya kita coba ya. Jadi kalau misalnya kasus pertama A-nya 100% ya. Berarti nanti nilai indeksnya 1 minus 1 kuadrat. Ya 0. 0 ya. 0. Kedua, kasus 2. Jadi A-nya ini 0, ya 0,7 aja ya. B-nya 0,3. Ini kan cara ngitungnya kan berarti 1 minus proporsinya di kuadrat ya.
Jadi 0,7 kuadrat tambah 0,3 kuadrat. Ini kan kalau kita hitung 1 minus 0,49 tambah 0,09 ya. Berarti 1 kurangi 0,58 ya. Berarti 0,42. Naik ya, dari 0 ternyata ada 2 spesies, dia punya nilai 0,42 indeksnya. Kita lihat lagi. Kasus 3, ya sekarang A, B, A-nya ini misalnya berapa? 0,5 lagi ya, 0,5, 0,5. Aduh maaf. Ini kita hitung ya, nilai indeksnya. Berarti 1 kurangi 0,5 kuadrat tambah 0,5 kuadrat. Karena kan di sigma ya, ditambah. Jadi 1 kurangi 0,5. Berarti jawabannya 0,5. Nah, naik. Dari 0,42 jadi 0,5. Sama. Ketika ada proporsinya ini semakin sama, kan tidak ada yang dominan. Indeksnya nilainya naik. Seperti itu. Jadi prinsipnya sama dengan indeks Shannon-Wiener. Ya. Jadi kita lihat seberapa banyak ya jumlah spesiesnya dan seberapa meratanya proporsi mereka. Seperti itu. Tapi cara perhitungannya berbeda ya. Gitu. Nah, sama. Tadi kan pasti ada standarnya ya. Kira-kira kita bisa katakan tinggi atau tidak itu bagaimana? Di sini saya gunakan sebuah sumber ya. Dari Guajardo 2015 ya. Jadi dia membuat guideline ya. Jadi kalau nilai Gini-Simpson diversity index-nya 1 itu diversity-nya disebut absolut ya. Sedangkan dari 0,81 sampai 0,99 dikatakan tinggi, 0,61 sampai 80 moderat tinggi. Jadi menengah ke atas ya. Lalu 0,41 sampai 0,6 itu moderat, sedang. 0,01 sampai 0,40 itu rendah. Sedangkan kalau 0 sangat rendah. Jadi ya tidak ada ya. Jadi kalau di sini kan ibaratnya sebenarnya bukan sangat rendah ya. Jadi tidak ada ya keragamannya. Karena apa? Karena kan dia ini homogen. A-nya 100%. Seperti itu. Nah, selanjutnya coba kita mencoba menghitung ya di sini. Contohnya mirip ya. Jadi komunitasnya ABCD jumlahnya berikut ya. Kalau kita tambahkan 100 ya. Proporsinya ya ini 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 ya. Ini di kuadrat. Berarti 0,16, 0,09, 0,04 dan 0,01. Jadi kalau kita tambah ini 9 ya. Berarti 0,30 ya. Ya. Nah, di sini nanti nilai indeks Gini-Simpson-nya berarti 1 dikurangi totalnya itu ya. Berarti 0,30. Jadi 0,70. Jadi menurut guideline-nya tadi itu jatuhnya ke moderat tinggi. Ya. Untuk nilai indeksnya. Gitu ya. Jadi simpulannya indeks tadi itu ya memberi gambaran ya. Berapa sih nilai seberapa beragamnya mereka. Cuma nilai tersebut sebenarnya menggambarkan dua hal. Ya. Mereka ini seberapa banyak sih jumlah spesiesnya dan seberapa merata proporsinya. Itu. Jadi sebenarnya tanpa kita menghitung indeks ini,
kadang-kadang kita bisa memprediksi ya, dari jumlah spesies sama seberapa merata nilai keragamannya mereka, gitu. Karena kalau ada komunitas, sudah ada satu yang dominan banget, pasti tingkat keragamannya sudah rendah. Oke, jadi sekian, semoga video ini bermanfaat untuk kalian.